Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju yawmal akhir wa qara Allahu katsiran. Sadaqallahu azim. Jamaah yang Allah hormati, alhamdulillah dalam suasana yang penuh rahmat ini Allah Subhanahu wa taala tasih memberikan kesempatan kepada kula lan panjenengan kesempatan hidup dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ingkang kula hormati, nuwun sewu sedaya sehat nggih. Warga RT pinten nih? 07. Loh, RW ini pinten nih? RW 3. Sami sehat nggih. Alhamdulillah. Monggo syareng-syareng maos Fatihah. Dongaken mawon muga-muga masyarakat atau warga RT 7 niki dipun paringi sehat walafiat dan hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dipun paringi kekuatan iman, Islam, semangat ansaripun ibadah, semangat mangke untuk berjamaah, semangat derek syiar urip-urip syiar agama Islam. Muga-muga khusyuk dalam salatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ingkang kula hormati, alhamdulillah ibu-ibu dipun Allah baring Allah gesang wonten zaman sakmenika, zaman paringi napa? Paringi aman, nggih, aman. Boten kados sakniki rame wonten pundi niki Palestina ya. Ali balis kali Israel. Jelas nek kados ngoten niku ibadah boten saged khusyuk, boten saged tenang. Nggih, ekonomi nggih ngoten niki alhamdulillah panjenengan dipun paring Allah gesang wonten dusun Kejakan niki alhamdulillah. Alhamdulillah malik kok diparingi oleh Allah niku gesang zaman sakmenika. Umpamane panjenengan gesang zaman-zaman jahiliyah. Ibu-ibu niki mboten enten regane niki ya. Gitu? Niki saged tata ayu kan biyen mboten saged tata ayu ngenten niki niki. Nggih syukur alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki pun mantun acara Maulid Nabi nggih. Pun nggih. Sinten Pak Yai sinten niku? Oh, saged niku. Alhamdulillah. Urip-urip syiar agama Islam melanjutkan ya syiar-syiar zaman Rasulullah. Senang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah niki di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
jenengan sudah sering mendengar para khatib, para kiai, penceramah sudah menyampaikan bahwasanya Rasulullah diturunkan itu ada untuk apa? Innama bu'istu liutammimaka karimal akhlak. Luar biasa. Akhlak. Zaman sian bejat jahiliyah. Umar bin Khattab mawon pun merasakan mendemanai urip-uripan gitu. Masya Allah kan acine biar dasarnya dengan rahmat Allah Umar bin Khattab akhirnya menjadi termasuk sahabat Rasulullah yang luar biasa ya, yang di sampingnya Rasulullah masuk khulafaur rasyidin. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Nah, zaman yang sudah aman kayak begini ini kudu kula lawan dengan ini nambah introspeksi diri. Untuk bersyukur apa yang harus kita lakukan? Duh, niki sing kula kuwatiraken napa sih? Kalau dulu itu masih ada Rasulullah dan tadi akhlaknya wong sing bejat-bejat. Kalau sekarang ini akhlak-akhlaknya manusia-manusia hamba Allah yang sekarang akhlaknya sudah bejat, ini siapa yang akan dandani ini? Ya. Sin bakal dandani. Kau sudah disampaikan dulu, ya kata Rasulullah. La taqumu syahadah hatta yabitul ilma. Besok itu karena dari akhir satu ilmu agama dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin Allah yabitul ilma bukan ulama. Tapi Allah tidak memanfaatkan dan mencabut ilmu agama langsung, tapi dicabut. Cara mencabutnya adalah dengan cara memanfaatkan para ulama. Nah, ulama ini sebetulnya yang dandani, tapi sekarang ulama ini bodoh. Nanti pada ini dicabut kalau Allah diwafatkan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah ulama ini. Ente di Nganjuk ini cari ulama, siapa ulamanya Nganjuk? Habis bulan-bulan Masya Allah. Nanti akhirnya semakin apa? Semakin tidak diminati agama, semakin dinikmati oleh orang Islam sendiri. Lebih anak-anaknya diprioritaskan untuk menuntut ilmu apa? Ilmu untuk masa depan yang enak dalam kehidupan, masalah ekonomi, masalah agama. Masya Allah. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira apa yang harus kelolaan panjenengan ini sebagai rasa syukur untuk mengabdikan hamba Allah yang membawa kita ke arah terang benderang ini, katanya biasanya dari kegelapan ke arah terang benderang. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini liman kana wal yawmul akhir wa taqarrallahu katsir. Uswatul hasanah di sini ada, yaitu suri tauladan. Rasulullah sebagai suri tauladan dalam segala bidang. Segala bidang apa yang tidak memberikan contoh kebaikan Rasulullah di dalam kehidupan kita ini. Kalau seandainya kelolaan panjenengan ini adalah betul-betul memegang teguh apa yang ada di dalam diri Rasulullah SAW yang dikatakan uswatul hasanah ini, apa? Ini yang harus kita apa yang sudah kita implementasikan. Apa nih implementasikan daripada uswatul hasanah, sunnah Rasulullah, sunnah fi'liyah. Ada sunnah fi'liyah, ada tarkiyah. Fi'liyah ini yang dilakukan oleh Rasulullah yang harus kita contoh. Tentang kesabaran, Masya Allah, sudah banyak kesabaran sebagai contoh kepada kita. Dalam surat Al-Ahzab ini tadi memberikan contoh walaupun beratnya sikon pada saat itu, ini diturunkan ayat ini kalian Allah. Karena apa? Pada saat itu adalah pada saat perang Khandaq.
Perang Khandaq ini di mana pasukan orang Islam yang dari pihak Islam ini ya dikepung oleh orang-orang Kristen beberapa hari bahkan sampai kelaparan. Sampai kelaparan. Dengan kelaparan seperti itu Rasulullah memberi contoh dengan sabarnya. Perutnya ini diganjel dengan batu. Diganjel dengan batu. Sahabat-sahabat juga demikian. Karena apa? Bayangkan seluwe ditonton watu diganjel tidak melempeti gak ketok nemen-nemen temenan untuk diganjel wetenge. Ini sebagai renungan kula lan panjenengan pernahkah kula lan panjenengan sebagai hamba Allah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelaparan seperti itu? Tidak akan pernah seperti itu. Sedikit kita menolak betapa payahnya Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Islam. Sabar. Kadang-kadang kula lan panjenengan loro titik ae wis gak sabar melok pengajian arah-arah selama ngeluh. Ngelune mboten cenut-cenut mak ngelu ngono tok sirahe gak sampai cenut-cenut. Ini yang sebetulnya menjadi dorongan kula panjenengan sebagai tataran mental kula panjenengan dalam hal masalah ibadah. Rasulullah saja dalam arti lapar perutnya sampai diganjel waktu juga sahabat masih berjuang. Nah, ini paling tidak kula sebagai renungan kula lan panjenengan sedaya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Enak urip niki pun enak. Kula lan panjenengan ini termasuk hamba-hamba Allah dalam masalah ibadah itu manja. Manja. Sebagai jamaah yang manja. Kok bisa manja? Iya. Panas titik ae kudu AC. Jejer. AC situ seku kurang. Zaman Rasulullah bagaimana? Masya Allah. Oh zaman dulu. Iya zaman dulu. Tapi sekarang ini seharusnya kita semakin sempurna, semakin khusyuk. Harusnya begitu. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pernah Nabi Daud, Nabi Khidir pernah juga ditegur kali malaikat Jibril. Khidir itu ibadahnya manja. Padahal Nabi Khidir tidak punya apa-apa seperti itu. Nah sekarang kita ini bagaimana? Di lantai saja masuk angin harus karpet. Kipas sudah cukup banyak masih AC. Tempat wudhu aja kalau dulu bagaimana? Duh, ini. Ya? Ke sana. Kungkut jalan ngaji, kungkut jajannya opo. Masih tanya jajannya opo, ngajinya oleh apa didelok. Masih manja kalau jajannya enggak enak tuh mah enggak dipangan. Kaiman kadang-kadang ngerasani malah nemen iku ngen. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ada muter nih jamaah rutinan itu. Dirjoso, Wilangan, Bakor, ya, Sukomoro, Paceh, Nganjuk. Ada pengajian kayak begini ini. Kalau manggone sekiranya nggak pas, gitu, nggak teko. Grupnya nggak teko. Kasihan saya pernah agak sedikit ya nuwun sewu, agak teriak keras. Kenapa? Waktu ngaji di tempatnya orang nggak punya,
Sudah mungkin beberapa hari disiapkan, yang datang cuma sedikit. Grupnya ini yang golongannya sedikit banyak punya ekonomi yang bagus, gak teko. Liane kalau gak teko, akhirnya gimana? Gerimis didik gak teko, yang datang wong 15 tok, Masya Allah. Saya merasa tersinggung, kasihan orangnya. Orang kalau tidak punya dalam arti nuwun sewu, mungkin 1 bulan sudah siap-siap itu. Inilah. Jadi mari kita bawa kenikmatan-kenikmatan yang dikasih oleh Allah dalam suasana hidup yang aman, tentram kayak begini, tidak kekurangan. Apa yang harus kita berikan pada kegiatan-kegiatan tentang keagamaan ini? Matur suwun, kemarin saya ngaji di Pati sana, kapan itu, wah dikasih nasi bungkus, saya berikan kepada masyarakat San Melong ngaji. Semua seneng. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh suatu sentuhan kasih, rasa terima kasih kepada Rasulullah SAW yang membimbing kita ini umat-umat yang zaman aman. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya zaman hidup zaman sebelum Rasulullah SAW, gak aman. Aman. Umar bin Khattab berdagang, istrinya dalam keadaan hamil. Setelah melahirkan, anaknya itu adalah putri. Setiap harinya dipakai baju apa? Baju laki-laki. Supaya apa? Tidak diketahui kalau anak itu anaknya Umar bin Khattab ini adalah perempuan. Kalau sampai tahu itu anaknya perempuan, akan ditanam hidup-hidup. Nah ini. Nah setelah pulang berdagang, Umar menginginkan juga anaknya untuk diajak berburu. Sampai di tengah jalan, Abah pipis aja, minta pipis. Setelah turunkan dibuka celananya, dilihat perempuan. Oh, kaget Umar. Setelah kaget, setan selalu apa? Membayang-bayangi, memprovokasi Umar bin Khattab. Umar, kalau ini tidak kamu bunuh derajat kamu di kaum sana, kamu gak malu sebagai pimpinan Umar itu. Terus dikejar, di satu sisi mereka itu kasihan, satu sisi karena setan mereka itu selalu mengganggu. Akhirnya pasir yang panas dikeduk, anaknya dimasukkan. Pelan-pelan sedikit-sedikit, panas abah. Terus pelan-pelan ditutup, masih datang diturun, ditutup lagi. Umar sendiri masih punya rasa kasihan pada anaknya itu. Karena takut dengan tahtanya sebagai Umar, sebagai pimpinan dalam untuk orang Quraisy, karena dipendam hidup semua. Loh, sampai sebegitu. Masih banyak lagi ya tekanan-tekanan dalam itu. Masya Allah. Ini bersyukurlah. Kalau melihat cerita-cerita bagaimana zaman jahiliyah orang-orang perempuan, Masya Allah, ngeri. Untuk inilah layak kula panjenengan mengucap alhamdulillah saya hidupkan zaman sekarang ini seperti inilah. Kita punya nabi, ya, profil Nabi yang paling bagus dari seluruh Nabi. Yang patut kula panjenengan ikuti. Inilah yang nanti Nabi Muhammad, inilah yang membawa kita nanti apa? Ke tempat yang enak. Orang Muhammad, orang hamba Allah yang sayang, Nabi yang sayang pada kita. Pada saat Rasulullah SAW dicabut nyawanya, masih ingat pada kita. Ummati ya Israel, ummati. Bahkan sampai Isra Mi'raj ke sana masih ingat pada kita. Kalau kita tidak sayang kepada beliau, apa yang harus kita lakukan sayang? Kita sayangnya adalah melakukan sunnah Rasulullah SAW.
Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Barangkali kalau kita melihat kisah-kisah baik Nabi kita Muhammad SAW, mulai dari perjuangan, mulai dari lahir Nabi kita Muhammad SAW yang barusan kita peringati ini, sampai juga sekarang ini, kisah-kisah itu masih membekas, menarik dan menarik sekali. Kadang-kadang memunculkan tetesan air mata kalau kita ini ditinggal Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi alhamdulillah kita masih sayang pada Nabi kita Muhammad SAW. Sayang betul kita, sayang betul bu, sayang betul, cinta betul bu. Loh, kau mendengar? Cinta kepada beliau. Karena beliau inilah yang nanti akan mengangkat derajat kita di akhirat nanti. Yang membawa kita sebagai umat yang pertama masuk ke surga adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Zaman masih kepingin ketemu beliau. Kalau kita ingin ketemu beliau, mari. Mari abang. Suri tauladannya ini, uswatul hasanahnya inilah kita ambil, kita contoh, kita laksanakan. Sekarang saya tanya, apa yang sudah kita laksanakan? Apa yang sudah kita laksanakan? Sampai sudah melaksanakan. Saya sudah Pak Haji. Apa yang saya laksanakan? Saya tiap malam sholat tahajud. Sudah itu yang laksanakan. Saya sholat duha. Iya, sudah melaksanakan itu. Bagaimana dengan hablum minallah wa hablum minan nasnya yang ini menjadi koreksi kulolan panjenengan. Tidak usah jauh-jauh, yang paling gampang aja saya tanya. Jenengan kalau makan apa sudah ngikuti seperti sunnah Rasul yang dirakan Rasulullah? Ya Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabihi salasi wa yalaquna. Rasulullah niku kalau makan itu ya makan dengan jari. 3 jari ini loh. Jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari. Tengahnya dipulai pelan-pelan. Sami kali panjenengan, cuma kalau panjenengan kali kula ditambah lu 5 kabeh. Makane set pelan-pelan. Iya. Sampean pernah makan sambil nangis? Ini kan di itu bapak nangis ya. Pernah sampean makan ayam terus di situ melihat walayam ayam ngene iki awakmu sadurunge dimasak nek dibeleng ya peril loro lo ya ayam. Kita tidak pernah merasakan bagaimana kambing atau sapi digorok lehernya. Benar-benar besar kan? Sakit ini. Saya biasanya tukang motong sapi itu kambing kalau besaran. Sakit dulu Pak Kaji ngeten iki. Kita tidak pernah juga merasakan seperti itu. Ya tak? Tidak pernah. Ini Rasulullah itu dengan apa? Masya Allah. Akhlakul karimah yang diberikan pada kita untuk dicontoh pada pendidikan itu. Masya Allah. Kenduran diundang jejer-jejer jajane. Iki bikang, ini napa niku lemper, niku napa wingko, niku mawe apem. Dadak sing disenengi lemper dadak ning kono.
Nah, kalau tuntunan Rasulullah terima neng ngarep iku bikang walaupun gak seneng terima. Saya juga gitu. Kalau bikang tidak suka sing ada lemper sama wingko kok tiba neng ngono. Gak usah telandaan wingko gini wingko. Gak usah belajar Rasulullah. Itulah rezeki saya, gak usah penyolotan ke sana. Itu salah satu tidak membinakan akhlakul karim. Tangan pentelur nyenduk wetangi konjone. Ini Rasulullah dengan 3 jari mangan pelan-pelan. Ya, seperti itu. Masya Allah. Wayal akuhunna. Masih nampak sisanya itu didilati bersihkan. Karena apa? Cuma 3 ini kalau 3 jari kalau mengambilnya kan pelan-pelan gak teroteh kabeh mau 3 jari hati-hati. 3 jari makanya hati-hati. Nanti tangannya ini kan nuwun sewu plek dah plek. Oleh dilatih sampai ngene. Niki dilatih pelan-pelan karena tahu. Ya. Umat di sahabat-sahabat melihat tangannya Rasulullah mungkin benten kali tangan kula lan panjenengan masih seneng dilatih. Inilah. Panjenengan ngerasain kadang dilatih. Sendok melengkung menipis tadi nyek sendok opo gimana? Masya Allah ini. Mulai dari makan sudah dibimbing hebat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Tidak itu saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai tidur pun juga Rasulullah ini Masya Allah. Kalau tadi makan gak pernah Rasulullah itu ngenyek panganan. Tidak pernah ngenyek makanan gak enak. Bodoh kali sampean gak tahu ngenyek. Tapi mercing. Apa? Suguhane jajan pasar esuk mang didukno bengi. Lho, jajare lho iki jajan tuku ngene pasar kono mau ini. Iki nang ngene pasar paling yo 1000-an iki. Dilepono kotak dinyek. Gitu. Ndek mboten tiyang dhewe ndak deloni nek nang meja niku nuwun dipun paringi jajan kotakan niku kathah. Pengajian dengan enak. Kok dilungno tanggane ya nek gelem. Kula tamu nomor senen niku dengan kok. Jajan-jajan apa barang niku mbok gawon mule PT meneng. Mboten purun nek PT kula wakaji. PT nek mboten purun. Mboten purun PT kula. Ala negara maju ben kok yo PT gak gelem. Jajan-jajan apa ini gak gelem. Nggih. Mboten nate Rasulullah tuting-tuting ate dudono panganan niku lho enak. Mboten nate sandia dalam bukunya. Kalau pakan enak, kalau masane enak. Mboten nate. Ini menghindari fitnah juga betul. Gak tahu betul-betul kalau panganan enak. Jangan-jangan sing sebelah tersinggung. Panganan enak berarti aku masak gak enak. Acara-acara mesti piko. Berarti gak usah aku masak kamu. Masak kamu, konan di tukang. Ini Fatimah itu loh. Masaknya enak. Jarine aku gak iso dimanggung aku di paitu wong akeh. Kan ada kan gara-gara menunjukkan makanannya itu enak. Rasulullah tidak pernah menunjukkan seperti itu. Bahkan mereka itu pada saat ada tamu nyambut berhayat ada makanan enggak, adanya cuka ya Rasulullah. Cuka itu enak. Cuka itu roti kalau cuka itu seneng Rasulullah. Nerimo panjenengan panganan dhewe cuka kok mangan kan begitu. Nah, ini salah satu gambaran bahwasanya Rasulullah ini mempunyai apa? Akhlak yang diterima, akhlakul karim nerimo, disuguhi apa wae mboten nate ngenyek. Soalnya disuguhna itu adalah nuwun sewu makanan dari Allah. Belajar kita ini belajar. Ya nek mulai sujan meneh sajane kok ya poso-poso diapem. Gak usah disisin apem. Sampeyan ana berkatan apeme nyese.
Ayo kepengin ngerti sampean pilih apa apa lemper. Lapem. Masyaallah gitu. Ini milih sing enak, masyaallah. Jadi kadang-kadang ngomongan yang kuping mboten enak. Apa iku brownies? Brownies kan pun enak to. Belah blenger brownies blenger. Lambe kadang ngoten niku lho. Padahal brownies 15 tahun dulu kan ya nuwun sewu. Istimewa. Aspem itu dulu juga begitu. Mungkin 40 tahun yang lalu istimewa. Sekarang apem wis dinyek. Ngesana nasi pepem apem. Subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nuwun sewu. Kalau tidur itu alasnya itu innama kana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladziina yanamu alaihi min adamil khashawatul ifut. Rasulullah niku nek tilem kata Aisyah. Leme niku adalah dari kulit binatang. Sampai sudah gegeran itu sampean. Dikei kulit binatang, dadak ningali kulit binatang nek kurban sapi mau nek kepanak kotak-kotak gitu krotok loh. Ini kulit binatang kata Aisyah. Bahkan Umar pernah menangis melihat Rasulullah pas bangun tidur gegerene ngecap tempat tidurnya. Jenengan kali kula. Sekarang bahasanya spring bed. Ngono mau dasi kurang, ya. Masya Allah. Bulan niku kula mbayang nek nyanyane maraman niku napa? Napa? Nyanyane kasur empuk tirai nek ketinggalkan semua. Mungkin semel buku kuburan gak kanggo sampean nabe pesen nah aku nek mati terus pribadi gawakno sapa gelem gawa mabu ngono ning gawa dusing dodek lo gak gelem pribadi ombo. Ini jamaah yang dimuliakan suatu renungan. Bahkan Hafsah ya. Hafsah itu istri dari Rasulullah pernah menyediakan tempat tidur itu Rasulullah sakenaan titik. Jadi bangun tidur itu matur apa yang kamu berikan sebagai alas tidur aku mabeng niku ya Rasulullah alas tidur yang dari bulu. Kula lempit dados sekawan cek panjenengan mboten kesakitan cek empuk ngoten. Rasulullah malah mboten seneng. Kok gak imene aja sami kok pasang koyo ngono iku to maneng gara ya aku gak iso tangi dalu. Koyo ngoten. Itu Rasulullah. Zaman jawab, itu kan Rasulullah. Lah panjenengan kudu niru. Ngoten lho. Masya Allah. Jenengan nek tilem wis sambate sing akeh. Sambat. Nyamuk akeh titik sambat gak iso turu. Sumuk titik gak iso wis boleh bingung panjenengan iki kudu mensyukuri. Dikaiasi kedinginan akhirnya kedinginan akhirnya masuk angin. Sumuk juga begitu gak iso turu kok. Gobios. Lho niku jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita berusaha introspeksi diri ini ya. Apa yang sudah saya lakukan sunnah yang diberikan oleh Rasulullah digerabak mulai tekan tidurnya. Rasulullah kalau tidur itu tangannya kanan ditempelnya di pipi kanan gini, tindih to ngeten iki tilem miring ngeten.
gawe bantal moto kalih donga konten persis kalau panjenengan nek film nek eling gak eling gelundung ngoten ngrasakno maca donga langsung blek glunduk. Jadi zaman biyen barangkali zaman Rasulullah niku dereng enten kata-kata guling lah. Nek tur mboten tante guling. Mungkin gitu. Saya waktu umroh kapan itu Bu ya, jejer-jejer sama ya orang-orang laki-laki itu diundak-undakan begitu. Saya ngantuk. Udah, dia jagongannya saya di bawah. Saya tidur-tiduran segini, tapi kaki saya ini tak petakolnya nang undak-undakan. Diseneni lho. Diseneni. Jadi kaki saya yang kiri ini petakol undak-undak dimarahi sama iki opo yo. Ya. Jadi mungkin supaya kita ini tidak berasosiasi kepada yang dipetak. Kalau kulino gawe guling mungkin ngerti kok. Masya Allah, sampai tengah sak ngono nih. Sampai nek turun nek gak gulingnya ono-ono, gak iso tuh. Dulu niku. Itu tidak bisa. Nah, seperti inilah jamaah yang dimulai. Ini dari tidur saja kula lan panjenengan kuduke ya. Napa? Menyontoh juga orang yang wirai dalam arti nek turu ngadepe modal ngadep ngulo maca donga. Menjalankan sesuai dengan apa? Perintah, yang kalau perintahnya itu sunnah, diwajibkan untuk beliaunya, untuk kita ini tidur. Ya, mari donga, ambek nyekel tasbih, maca selawat. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tidur tasbih jatuh sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Seandainya meninggal dalam kondisi pada saat itu berangkatnya tidur sudah membaca selawat. Nikih seperti itu. Jadi jenengan nek mboten saged tilem nuwun sewu. Ya kumang mari wudu metu tasbih, tasbih didamel wiridan. Subhanallah 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 subhanallah. Duh niki. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dulu zaman dulu itu difirmankan dalam surat Al-Haqqah itu aras itu dipikul malaikat 8 wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yaumaidin samaniyah. Aras niku pikul kali malaikat 8 ku betul abot. Akhirnya diperintahkan kalian Allah supaya membaca subhanallah. Dan ini kalau tinggal masuk, oh niki subhanallah. Dikongen sehingga supaya oleh mikul niku enteng. Duh, panjenengan ingin ngoten. Sajane merasa kok awakku wabot gak iso turun meneng. Ya, ini tidak ada perintah dari tapi itu melakukan kebaikan bertasbih subhanallah. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sewaktu Rasul Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam niku dititipkan dadak wahing. Setelah wahing diperintahkan napa? Alhamdulillah. Akhirnya malaikat sing aras mikul niku wau, mikul aras niku wau malaikat melanjutkan gandengkan dengan subhanallah walhamdulillah. Nah, pada saat juga Nabiullah Ibrahim mau memotong Ismail, pada saat itu mengucap Allahu Akbar. Malaikat yang mengangkat aras niku
mendengar, akhirnya digandengkan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Satu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabiullah Jibril sudah tadi menyampaikan seperti itu, Masya Allah, ada satu peristiwa Rasulullah SAW merasa kagum adanya ini. Yang ada di aras itu tadi, saya mendengar lagi yaitu Nabiullah Ibrahim merintah akan mengorbankan Ismail membaca dengan kata Allahu Akbar. Akhirnya malaikat mendengar seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dilanjut dan digabungkan lagi dengan wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Kenapa? Nabi Muhammad SAW era melihat seperti itu. Diteruskan dengan ucapan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau orang yang beriman ahli ibadah sering membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, insyaallah diberikan kemudahan karena Allah masuk dalam surga. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mari apa yang sudah menjadi perintah-perintah Rasulullah SAW, ya. Walaupun sekecil-kecilnya, kalau itu apa yang disampaikan itu dari Nabi kita Muhammad SAW, pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya, tidak ada. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Membawa sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar mereka kita nanti dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat hari kiamat kita mendapat syafaat kita dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Sekali lagi mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah dalam arti apa yang ada di dalam diri Rasulullah sebagai suri tauladan, ya, kita ambil apa? Ambil pelajaran buat kita hidup supaya tidak sia-sia hidup kita ini dalam suasana situasi yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bisultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli syukratan takulan dan walidin syifa wa hajatan wa hajatan wa hajatan wa tatwan kullu Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina min syukur. Rabbi awzina syukuran ni'mataka allati an'amta alayya wa amalan sholihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar azizun ghaffar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.